Ya, semua listener masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Untuk siang hari ini, semua listener, senang sekali Ica bisa kembali menemani Anda di program kita di Gita Rahina yang hadir sampai nanti pukul 3 sore. Dan tentunya untuk kebersamaan kita di edisi 9 Maret 2022 di 1 jam ke depan ini dari pukul 13 hingga 14.00 Anda akan tergabung dalam perbincangan kami yang akan memberikan wawasan tentunya ya dan informasi menarik untuk Anda simak di siang kali ini. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, Anda bisa bergabung via WhatsApp kami di 0815 689 6666. Kemudian juga bisa bergabung via telepon di 0274557760 atau bisa mention kami di Twitter di @smartfmjogja. Jadi untuk siang hari ini semua listener sudah hadir narasumber yang akan memberikan informasinya juga untuk Anda. Di sini sudah hadir pengolah data harga SBSN dari Kementerian Keuangan, ada Mas Firza Pradika Ikfirly. Selamat siang, Mas Firza. Selamat siang, Mbak Ica. Selamat siang, Smart Listener, Smart FM Apa kabar ini, Mas? Jogja ya. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak nih undangannya. Oke, di sini Mas Firza tidak sendiri, small listener, karena juga sudah ditemani dari Product Manager Mandiri Sekuritas, ada Mas Muhammad Fajar Prata. Selamat siang, Mas Fajar. Siang. Apa kabar, Mas? Semua sehat, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Baik, siang hari ini small listener, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan via WhatsApp-nya di 081568966666. Semua listener, upaya pemulihan ekonomi nasional terus berjalan dan selain itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dan kini saatnya kita semua turut berpartisipasi melalui sukuk retail. Semua generasi dapat berinvestasi dan memberikan manfaat untuk setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Dan mau tahu cara berinvestasi dan menebar kebaikan untuk semua generasi? Nah, siang hari ini Anda bisa menyimak perbincangan kami, small listener, yang menemani sampai nanti pukul 14.00. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 081568966666. Baik, mengawali perbincangan ini Mas Fajar dan Mas Firza, ini berkaitan dengan suku retail seperti itu ya. Dan ini juga sedang mungkin ini dipublikasikan atau mungkin dikenalkan kembali untuk masyarakat luas seperti itu untuk bisa berinvestasi seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang SR16 ini, Mas, kita mungkin mengawalinya dari yang paling mendasar dulu gitu ya. Sebenarnya SBN sendiri itu apa sih, Mas Fajar dan Mas Firza, dan juga ada berapa macam sih sebenarnya yang perlu kita ketahui gitu. Mungkin saya ke Mas Firza dulu nih ya. Mas Firza, monggo. Oke, makasih banyak, Mbak Ica. Ya, Smart Listener semua. Jadi kami dari pemerintah Kementerian Keuangan sedang melakukan masa penawaran ya atau marketing ya untuk sukuk retail 016. Tapi sebelum itu memang kita memang harus paham dulu kali ya dasar-dasar sedikit lah gitu ya. Saya kasih sedikit-sedikit tipis-tipis saja tentang surat berharga negara. Itu memang sebagai suatu apa ya produk investasi, tapi juga suatu upaya untuk menutup defisit ya pembiayaan dari APBN kita ya, APBN pemerintah ya untuk tahun 2022. Nah, SBN ini adalah salah satu produk yang kita jual hanya kepada individu ya, individu WNI saja. Nah, itu ada dua. Jadi ada yang sifatnya ada konvensional, jadi yang mungkin tidak berprinsip syariah, dan juga ada yang berprinsip syariah gitu, ada dua. Jadi yang berprinsip syariah ada SBSN yang kita sedang bahas sekarang ini, dan juga ada yang konvensional itu namanya surat utang negara gitu ya. Surat utang negara itu yang konvensional. Ya, untuk SBSN dan SUN ini ada juga yang memang tipenya ada yang long term, untuk yang panjang gitu ya. Mungkin kita investasi untuk di atas 10 tahun gitu. Nah, itu juga ada yang untuk jangka pendek.
Ya, jangka pendek tuh kita hanya investasi untuk 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Itu ada dua jenis ya, ada yang untuk yang pendek namanya surat perbendaharaan negara biasa, SPN atau SPNS, dan juga ada yang jangka panjang. Jangka panjang juga kita bagi lagi, ada yang rupiah, ada yang dolar gitu ya bentuknya, ada yang bentuknya via falas itu ada dolar, ada yen, ya macam-macam ya kita tergantung ininya juga ya, marketnya juga gitu. Mungkin pemerintah butuh kerjasama dengan negara apa gitu ya. Biasanya juga dengan Jepang atau Eropa dan Amerika ya. Jadi ada dolar, ada euro dan yen. Nah itu juga ada yang sifatnya itu ada yang fixed rate. Jadi nanti bunganya atau kuponnya ya, orang mungkin biasa membahasakannya itu bunga atau kuponnya itu ada yang fix ya, tetap gitu tiap bulan dapat gitu ya, rata gitu ya, tiap tahun sama. Ada juga yang floating gitu ya, ada yang bergerak gitu ya. Bergeraknya mungkin nanti tergantung juga instrumennya, nanti bergeraknya berdasarkan apa, berdasarkan BI rate yang naik turun atau berdasarkan apa gitu ya. Nanti ada lagi gitu. Nah, itu sebagai sedikit ini aja ya, intro dulu ya, itu sama aja antara SBSN dan Sun, mungkin di mata investor seperti itu. Kira-kira seperti itu aja. Nah, untuk hari ini kita akan bahas nanti yang retail. Yang retail itu yang benar-benar hanya untuk perorangan dan WNI saja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin ada tambahan dari, terima kasih Mas Firza. Ya. Dari Mas Fajar mungkin ada tambahan? Ya. Silakan Mas Fajar. Iya, baik, tadi sudah cukup lengkap sih dijelaskan oleh Mas Firza. Mungkin tambahannya untuk SBN ini, dia ini memberikan struktur investasi yang menarik juga ya, karena dari segi jatuh temponya ini cukup pendek, tidak begitu panjang seperti obligasi yang lainnya atau sukuk yang lainnya. Lalu juga SBN ini menawarkan cash flow pembayaran imbal hasil yang tetap. Jadi setiap bulan akan mendapatkan likuiditas yang cukup untuk investor yang tertarik dengan berinvestasi di sukuk retail ini. Mungkin tambahnya sedikit dulu aja Mbak Ica. Itu. Dan ini tradable Mbak. Jadi nanti ada juga, saya tadi lupa, mungkin ada yang non tradable juga gitu ya. Tapi ini khusus untuk hari ini kita bahas yang bisa dijual lagi gitu nanti kalau misalnya Mbak Ica butuh cash lagi nanti setelah sudah beli gitu ya, terus nanti mau dicairin langsung bisa gitu. 3 bulan ya, setelah 3 bulan ini, bulan Juni itu langsung bisa dijual lagi gitu. Oke, baik. Kalau untuk tujuan dan manfaatnya sendiri ini Mas Firza dan Mas Fajar, ini seperti apa sih dengan penerbitan dari SBSN sendiri gitu? Ya, Mas Fajar atau saya dulu? Oke, dari Mas Firza dulu. Monggo Mas Firza. Ya, mungkin dari sisi saya ya, mungkin dari sisi kami pemerintah ya, nanti mungkin dari sisi Mas Fajar ya sebagai partner kami, nanti bisa mungkin dari view lain. Nah, kalau dari sisi kami nih pastinya ya tujuan utama dari penerbitan SBSN tadi sudah sempat saya singgung adalah untuk membiayai atau menutupi defisit gitu ya, atau pembiayaan yang sifatnya memang benar-benar kami butuhkan gitu ya, benar-benar kita butuhkan. Jadi pastinya kan APBN ini tiap tahun ya tidak pernah surplus ya sekarang ini. Punya belanja negara itu semakin meningkat, sementara mungkin pendapatan pada penerimaan pajak itu semakin kurang gitu ya, semakin ada menurun, pendapatan dari minyak dan gas juga menurun. Jadi kita menerbitkan ini awalnya pasti untuk menutupi itu gitu ya, menutupi defisit, untuk membuat apapun itu ya nanti mungkin dibuatkan jalan, jembatan, dibuatkan untuk pendidikan, kesehatan segala macam gitu. Jadi tujuannya pasti untuk defisit APBN. Juga mungkin kalau khusus untuk SBSN ya, mungkin membedakan dengan Sun adalah kalau SBSN bisa membiayai proyek-proyek gitu, proyek-proyek khusus yang memang sudah diamanatkan gitu di APBN. Jadi proyek-proyeknya juga yang ramah lingkungan dan yang syar'i juga gitu tentunya ya kalau SBSN ya. Jadi proyeknya mungkin akan yang arahnya arahnya ke transportasi, mungkin terus ke pendidikan, kesehatan seperti itu. Jadi proyek-proyeknya seperti itu. Dan juga untuk tujuan utama lainnya adalah mengelola portofolio utang ya, portofolio utang yang selama ini sudah Indonesia punya mungkin dari zaman krisis moneter tahun 98 itu ya. Jadi kita maintain dan kita rapihkan lah ya, kita develop seperti itu. Mungkin itu kalau tujuannya ya. Kalau manfaatnya pastinya buat para investor ya, para investor pasti akan mendapatkan manfaat
dari itu tadi, dari bulanannya ya, cash flow bulanan yang Mas Fajar sempat singgung itu. Jadi ada imbal hasil yang lumayan menarik lah ya buat para investor. Jadi kupon, kalau investor biasa bilang itu kupon gitu ya. Dan juga manfaat lainnya adalah ini instrumen-instrumen untuk menambah pilihan investasi juga ya buat masyarakat ya. Jadi kita mendiversifikasi, nggak cuma yang konven saja, yang biasa sudah masyarakat tahu gitu ya, yang sun itu. Juga ada yang syar'i, yang mungkin teman-teman yang tidak mau membeli produk yang sun bisa beli yang ini gitu ya, yang agak Islam ya, ada syariat Islamnya gitu ya. Juga sebagai instrumen moneter juga gitu. Jadi banyak sekali nih manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Firza. Tambahan dari Mas Fajar, ini sudut pandang yang berbeda mungkin ya. Monggo Mas Fajar. Ya mungkin saya lihat dari perspektif sebagai investor, sebagai klien gitu. Kita kan kalau bicara investasi ini artinya kita menunda konsumsi saat ini dengan harapan kita punya return yang lebih tinggi di masa yang akan datang ya. Nah tentunya harapan ini kita ingin kita jaga supaya tidak terkena delusi inflasi atau terkena resiko pasar. Nah, SBN ini manfaatnya kita melihat hadir sebagai instrumen untuk mendiversifikasi portofolio kita. Jadi memang betul kalau kata orang investasi kita nggak boleh simpan di satu basket semua ya, jangan di satu keranjang semua, tapi kita harus pecah yang satu ke yang lebih aman, satu lagi mungkin yang medium risk, yang satu lagi mungkin di yang lebih berisiko. Nah, SBN ini hadir untuk jadi instrumen di bagian yang low risknya nih, yang untuk menjaga risikonya tetap terjaga dan tetap terpantau untuk kita nikmati hasilnya di masa yang akan datang. Mungkin gitu, Mbak Ica. Baik, terima kasih Mas Fajar. Dan juga tadi sempat disinggung sama Mas Firza bahwa SBSN ini juga kan sebagai kebutuhan negara juga ya Mas, seperti itu. Kemudian juga membantu yang namanya defisit APBN seperti itu Mas. Tapi sebagai masyarakat awam gitu ya, yang mungkin belum paham yang tentang surat berharga negara ini gitu Mas. Ini kan kadang masih dipertanyakan sebenarnya dipakai untuk apa aja sih gitu uang atau mungkin investasinya gitu ya. Kita kan juga tidak terlalu paham untuk apa saja, misal dari pembangunan kah atau apa dan segala macam. Nanti kita bahas ya Mas ya di sesi berikutnya. Kita break dulu. Dan semua listener tentunya untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini, Anda masih kami tunggu melalui WhatsApp kami di 081568966666 atau bisa di telepon kami 0274557760 serta Anda bisa mention di @smart_fm Jogja. Kami jeda sesaat, station di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Mantap Mas Fajar nih perspektifnya. Enggak Mas. Mas, kita mau lebaran kan nih ya, mau Ramadan. Kepikiran nih kita collab bareng, mungkin kita bikin podcast. Kita ada studio nih Mas, mungkin bisa kita undang Mas Firza atau rekan-rekannya buat ngobrolin sukuk ya, karena temanya mau Ramadan. Waduh, ini ya, langsung tembak nih undangannya. Langsung nembak ya. Iya, soalnya kita emang lagi mau kencangin juga nih Mas di sukuknya kan. Oh iya. Iya sih, alhamdulillah ya boleh-boleh aja sih. Nanti saya coba juga ajak teman-teman juga ya, mungkin ada beberapa teman-teman senior juga kali yang lebih punya ilmu lebih oke gitu kali. Ada beberapa teman-teman juga yang baru pulang nih. Teman di kantor tuh ada yang beberapa pulang dari luar negeri gitu, mungkin udah S2 atau S3 gitu. Bisa kali ya. Boleh bisa kali ya. Mungkin di apa gitu ilmunya. Siap. Asal ngomong kayak saya gitu takutnya. Ya itu bagus juga sih Mas, bener. Mungkin ya sekuritas yang bisa kita lihat ya saya kan kalau kami ya Kak, di kantor agak-agak ini ya
kemarin ada masalah tuh yang sama temennya Mas ya, temennya Mansek tuh. BUMN juga ada Nah, sebelah itu kan yang ini. Jadi kami lebih mandang ya ke sekuritas ya pasti ke Mansek lah ya atau ke Trimegah palingan ya temannya Mansek oh, ya. Kalau kan Trimegah bukan BUMN jadi iya. ya itu. Jadi itu aja jadi nggak kalau yang ke sebelah itu agak-agak kecewa kan kemarin. Mas, Oh, oke. maaf Ya, dipotong. Kita mulai lagi ya. mulai lagi oke. Siap, siap, Beca. Mas Fajar, mohon maaf, ini tadi suaranya di kami itu kecil, jadi mungkin agak sedikit dikencengin Oh, suaranya ya. oke, boleh. Ya, Oke, baik-baik. baik. Small listener, kita kembali dalam perbincangan kita di siang hari ini masih dengan perbincangan yang menarik. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami masih kami tunggu di 0815 689 6666, kemudian juga bisa melalui telepon kami di 0274 557760 dan mention kami di Twitter di @smartfmjogja. Untuk Anda yang sudah bergabung via WhatsApp kami, Small Listener, terima kasih. Tapi mohon bersabar terlebih dahulu. Nanti kita akan ulas satu persatu pertanyaannya di sesi yang berikutnya. Ini kita lanjut ngobrol dulu nih bareng Mas Fajar dan juga Mas Firza. Baik, mengenai kontribusinya dari suku retail mungkin ya seperti itu. Ini kan kadang masih ada di antara kita gitu ya. Mungkin dari masyarakat sendiri yang masih belum paham sebenarnya di kontribusinya ini untuk apa saja sih seperti itu. Mungkin dari Mas Ya. Firza bisa menginformasikan ke semua listener nih, monggo Mas. Iya, iya, sip, sip, Mbak. Oke. Jadi, wah, banyak sekali sebenarnya kontribusi sukuk negara ya secara keseluruhan ya. Nggak cuma sukuk retail, jadi sukuk negara secara keseluruhan itu sudah banyak sekali berkontribusi terhadap pembangunan ya, terutama pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik di seluruh Indonesia ya. Kita bisa bilang di seluruh pulau besar di Indonesia sudah merasakan apa namanya mungkin pembiayaan proyek dari SBSN gitu ya. Atau sukuk negara kita bisa bilang SBSN adalah sukuk negara. Nah, dari 2013 aja ya kita bisa bilang dari sekitar 7 tahun 8 tahun terakhir gitu dari 2013 itu sudah eh, total nilai pembiayaan proyek itu sudah 175 triliun. Itu untuk 4 ribuan proyek ya di seluruh provinsi. Jadi 34 provinsi termasuk juga di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ya. Kalau mungkin teman-teman di Jogja tahu itu proyek Universitas Islamnya itu ini juga dari ada beberapa gedung yang itu kita bantu untuk pembangunannya itu gedung-gedung barunya itu dari situ. Terus juga kalau Mbak Ica merasakan bandara baru ya Kulon Progo ya Kulon Progo bandaranya dan underpassnya itu jalan underpass yang bagus itu juga dari ini juga SBSN ya. Jadi bagian besar ya uang apa namanya untuk membangunnya itu berdasarkan dari SBSN dari sukuk negara gitu. Jadi itu yang paling dekat ya dengan teman-teman Jogja itu bisa dirasakan. Jadi ada gedung kuliahnya, ada kemudian ada asrama hajinya juga. Nah, dan Bandara Kulon Progo itu kita bangun lewat skema pembiayaan proyek SBSN. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi kami ya terhadap pembangunan di daerah-daerah ya, terutama juga membantu pendidikan gitu ya, pendidikan dan juga kesehatan dan juga untuk haji ya itu lewat bandara itu tadi. Jadi mungkin nanti nggak perlu jauh-jauh mungkin atau lebih besar lagi ya dari bandara yang sudah ada gitu ya. Bandara Jogja yang sudah ada jadi lebih besar lagi ada Kulon Progo gitu. Seperti itulah kira-kira gitu ya, kontribusi kami ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Firza. Dari Mas Fajar ada tambahan atau cukup? Cukup, Beca. Oke, baik. Ini karena kita sebenarnya tema kita adalah membahas SR16 ya seperti itu. Nah, mungkin kita setelah tadi kita membahas mungkin dasarnya dulu nih sebelum Ya. masuk ke poin utamanya ya seperti itu Mas Firza dan Mas Fajar. Kita boleh kenalan dulu nih sama SR16 ini seperti apa sih instrumennya gitu? Monggo dari siapa Mas dulu? Fajar mungkin. Mas Fajar, monggo. Oke, baik.
Oke, untuk SR016 ini instrumennya seperti yang tadi disebutkan juga merupakan instrumen penerbitan dari pemerintah. Dia sukuk retail, kepanjangan SR16, sukuk retail 016. Artinya karena dia diterbitkan oleh pemerintah, dia menanggung resiko yang sebenarnya di-cover oleh pemerintah. Jadi kalau dari sisi resiko SR016 ini sangat aman ya. Karena juga dijamin oleh undang-undang juga. Jadi tidak perlu khawatir apabila SR16 ini tidak bisa dilikuidasi atau tidak bisa atau gagal bayar gitu, karena itu sudah dijaminkan oleh undang-undang. Kalau nanti terjadi gagal bayar, artinya negara kita lagi nggak baik-baik aja mungkin ya, Mas Firza dan Mbak Ica. Iya. Nah, lalu untuk tenornya sendiri ini tenor yang dibilang pendek hanya 3 tahun, artinya setelah 3 tahun, investor ini bisa, smart listener bisa beralih ke investasi lainnya juga. Nah, tapi jangan khawatir, tadi Pak Firza juga udah sebutkan ini tuh bisa dijual belikan di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini merupakan pasar perdagangan yang sifatnya ini ada jual beli ya antara penjual dan pembeli, di mana nanti kalau misalnya smart listener ini membeli SR016, terus setelah memasuki setahun pertama, kayaknya saya butuh uang deh, kayaknya harus saya jual, itu bisa banget dijual di pasar sekunder dan nanti harganya akan mengikuti pergerakan harga di pasar. Nah, lalu dari segi pendapatannya imbal hasilnya ini 4,95% per tahun. Ini masih cukup sangat menarik dibandingkan dengan imbal hasil yang ada di deposito ya, di deposito perbankan BUMN itu mungkin ini masih di atas sekali, dan juga kalau kita bandingkan dengan inflasi kita yang berada di sekitar 2%, nilai 4,95% per tahun ini masih aman ya, masih cukup ada aman di atas inflasi, artinya kita nggak perlu khawatir bahwa nilai investasi kita akan tergerus inflasi di masa yang akan datang. Mungkin kalau dari overview-nya seperti itu. Mas Firza mungkin boleh tambahin sisanya, Mas, atau yang lainnya, Mas. Iya, udah mantap nih, Mas Fajar. Nanti belinya langsung mansek ya, teman-teman smart listener semua ya. Ini ya saya tambahin sedikit aja. Jadi ini karena sudah dijelaskan dari Mas Fajar 3 tahun ya. Kita punya produk SR16 ini tenor 3 tahun. Jadi kita akan mungkin nanti cairnya ya, kalau misalnya Mbak Ica beli dan ditahan sampai akhir itu 10 Maret 2025 cairnya gitu ya. Gitu. Jadi ini juga bisa diperjualbelikan. Jadi nanti setelah 10 Juni ya, jadi 11 Juni 2022 sudah bisa teman-teman sekalian langsung mau dicairin langsung bisa, atau yang teman-teman yang nggak dapat sekarang sampai tanggal 17 Maret ini mungkin kurang beruntung gitu ya, nggak dapat sekarang, bisa nanti belinya saat itu, saat bulan Juni gitu ya. Nah, ini juga belinya sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat udah retail banget, cuman 1 juta saja teman-teman sekalian sudah bisa gitu beli SR16 1 juta, dan mungkin nanti teman-teman yang udah punya duit banyak itu batasnya sekitar 2 miliar saja. Batasnya 2 miliar. Jadi di atas 2 miliar sudah tidak boleh gitu ya. Teman-teman yang mungkin pemula gitu ya atau mahasiswa itu sangat-sangat ini banget nih, menarik banget harusnya gitu ya. Nah, juga buat ibu-ibu gitu kali, buat nabung gitu ya untuk anaknya sekolah segala macam. Nah, itu bisa banget tuh beli sekitar 10 juta, 20 juta itu wah mantep banget ya pokoknya. Ini Dan berarti jangan ya oke. ya, untuk masa penawarannya masih berlangsung ini ya, Mas, ya? Ya, masih sampai tanggal 17 Maret nih, Beca. Oke. Nah, untuk resikonya sendiri, Mas, ini kan kadang kita juga memikirkan resikonya ya. Apakah sama sih dengan investasi-investasi yang lainnya seperti itu? Oke. Saya ke Mas Ya, Warjair dulu, monggo. oke, silakan Mas Fajar. Untuk resikonya ya, resiko investasi. Ada pun resiko yang melekat pada SR16 ini, salah satunya mungkin resiko pasar ya, di mana nanti harga obligasinya ini bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pembeliannya, Mbak Ica dan Mas Firza. Nah, harga obligasi ini akan berbanding terbalik dengan yield obligasinya. Sederhananya, jika ada tren suku bunga yang turun, maka harga obligasinya mungkin akan naik di masa yang akan datang, sehingga
nanti investor menikmati double return ya. Jadi dari imbal hasil yang 4,95 tadi dan juga ada kemungkinan return dari capital gain karena harganya naik. Nah, ini terjadi pada saat di 2020 kemarin ketika ada penurunan suku bunga itu harga-harga sukuk itu cukup naik ya di pasar sekundernya sehingga investor bisa merasakan kenikmatan dari return yang double ya dari imbal hasil dan juga kenaikan harga. Tapi juga bisa berbalik apabila suku bunganya ini nanti kita naik kira-kira maka obligasinya harganya akan turun. Nah, untuk meminimalisasi risiko ini yaitu dengan cara membeli sukuk atau obligasi yang tenornya ini pendek atau relatifnya lebih rendah. Karena dengan sukuk yang tenornya pendek ini dia punya volatilitas yang lebih rendah dibandingkan instrumen yang jangka panjang. Karena yang instrumen jangka panjang itu dia lebih volatile ya, lebih naik turunnya cukup lebar. Untuk yang pendek ini dia lebih kecil. Jadi ini juga bisa dijadikan strategi untuk meminimalisasi resiko apabila terjadi kenaikan suku bunga nanti, Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Dari Mas Reza ada tambahan? Ya mungkin risiko lainnya ya yang mungkin teman-teman mungkin pikirin adalah risiko likuiditas kali atau risiko apabila misalnya pemilik sukuk retail ini yang nanti teman-teman beli gitu mungkin tahu-tahu butuh dana tunai gitu ya, butuh mau nyairin dana gitu ya. Itu terus kesulitan gitu itu jangan takut ya, jangan khawatir gitu. Teman-teman semua itu Smart Listener bisa langsung jual aja kembali ke tempat Smart Listener beli gitu, beli di mana gitu atau beli di mana atau beli di bank apa gitu ya, itu langsung aja balikin lagi ke mereka pasti mereka akan beli gitu ya, mereka akan beli langsung sesuai dengan ya ketentuan yang berlaku ya, harga saat itu juga berapa kayak gitu, mungkin langsung bisa dicairin juga gitu, jadi nggak usah takut. Dan juga risiko gagal bayar ya tadi udah sempat disinggung Mas Fajar, default risk itu hampir tidak mungkin ya, insya Allah ya, naudzubillah. Semoga negara kita baik-baik saja sampai nanti gitu, sampai tahun 2025 kira-kira, karena kita jamin lewat undang-undang sukuk negara dan juga undang-undang APBN per tahun. Jadi uangnya pasti ada gitu ya, uangnya untuk bulanan kuponnya dan juga uangnya untuk nanti mencairkan di tahun 2025 itu pasti ada, kita jamin insya Allah. Oke, baik. Nanti kita bahas untuk ini ya, cara pembeliannya atau cara berinvestasinya di sesi berikutnya ya Mas ya. Kita break dulu untuk sesi ketiga. Dan small listener, untuk Anda yang bergabung dalam perbincangan kami, terima kasih sekali. Tapi perbincangan kami masih lanjut sampai nanti pukul 2 siang. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu di 0815-689-6666. Juga bisa telepon di 0274557760 atau di Twitter kami di @smartfmjogja. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Nanti akan kami ulas satu persatu. Untuk WhatsApp yang sudah masuk, stay tune di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Mbak Ica yang tadi suaranya aman? Ya, sudah aman. Oke, baik. Alhamdulillah. Aku nggak pakai headset sama sekali padahal. Nggak pakai mikrofon, nggak. Aman ya, Mbak? Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Mas. Banyak ya? Masih baru 3 nih, baru 3 pertanyaan. Ini tanya soal kalau misalnya kalau ini syariah, apakah harus yang beragama Muslim yang membeli? Biasa, pasti ada aja ya pertanyaan kayak gitu. Sama ini prospek ke depannya seperti apa dan masa penawaran sampai kapan? Ini baru masuk WhatsApp-nya. Oke. Prospek bagus. Prospek harusnya kalau nanti suku bunganya tetap bagus sih. Kalau suku bunga naik ya itu. Ya Mas Fajar lah yang nanti bisa lebih emphasize, silakan. Kalau dari kami sih mudah-mudahan sih ya kita berharapnya perang-perang yang di luar itu cepat selesai aja gitu ya. Kalau perang-perang itu masih ada terus ya emang bakal impact-nya lumayan sih nantinya ya.
Untuk 2022 aja ini pasti harga-harga bahan pokok itu naik. Naik ya. Harga-harga minyak, gas gitu-gitu katanya juga ikutan naik juga. Mhm. Gitu. Itu langsung impact ke masyarakat kecil ya. Gitu kayak gitu-gitu tuh. Iya benar. Apalagi pasar keuangan. Kalau pasar keuangan pasti lebih ini banget. Pasti lebih agak-agak kena-kena gitu. Oke, ini kita mulai lagi ya Mas ya. Oke. Sip. Sesi ketiga. Masih di One Smart FM Jogja Business and Inspiration. Di sesi yang ketiga masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, semua listener, di 0815-689-6666 dan juga via telepon kami bisa di 0274557760 atau di Twitter kami bisa mention di @smartfmjogja. Untuk yang sudah bergabung via WhatsApp, terima kasih. Dan kita sambung dulu untuk perbincangannya bersama Mas Fajar dan Mas Firza ini semua listener. Sebelum kita merespon pertanyaan yang sudah masuk. Nah, berkaitan dengan cara berinvestasinya atau pembeliannya gitu. Ini Mas Firza dan Mas Fajar ini seperti apa sih dan mungkin ini ya, harus kemana sih kita kalau membeli gitu? Adakah platform sendiri atau bagaimana gitu? Saya ke Mas Firza dulu, monggo. Oke. Ke saya dulu, nanti kalau ke Mandiri Sekuritas langsung jualan itu soalnya. Oh gitu, oke. Ya, jadi kami ya sebenarnya di sini pemerintah itu punya partner itu sampai 30 Mbak. Dan smart listener semua. Jadi ada 30 bank dan perusahaan efek dan juga ada fintech juga ya. Itu bank-bank BUMN, bank-bank swasta yang Mbak kenal semuanya itu mungkin semua juga punya cabang di Jogja. Itu mudah-mudahan semuanya kayaknya jualan tuh. Ada 18 bank konvensional dan 2 bank syariah ya. Mungkin kalau bank syariah langsung bisa disebut aja BSI dan Muamalat ya. Ada 2 bank syariah yang mungkin bisa membedakan dengan teman-teman yang konven. Kalau konven pasti tidak bekerjasama dengan bank syariah gitu. Ya. Nah, kalau yang syariah pasti bekerjasama dengan ini, 2 ini. Dan kemudian juga ada beberapa perusahaan efek, ini ada Tanam Duit, Bareksa, macam-macam lah ya, Bibit. Nah, itu juga termasuk 3 perusahaan efek nih, ada Mandiri Sekuritas, Trimegah, dan BRI dan Reksa. Kemudian juga ada fintech, ada Investri, Modalku, dan Coinworks. Jadi teman-teman yang lebih gadget friendly ya, atau generasi-generasi muda sekarang ini, Z dan generasi bawahnya ini lagi, itu biasanya tidak mau main-main ke bank gitu ya, nggak mau main langsung secara fisik gitu, dia maunya main dari HP. Itu banyak banget sekarang platform-platform ya yang menyediakan langsung membeli SBN gitu lewat gadget ya, Anda langsung gitu tinggal pencet-pencet aja smart listener langsung bisa beli nih produk kami gitu. Nah, itu ada 30. Nah, dan juga kalau mau beli itu sebenarnya setiap partner kami ini 30-30-nya sudah menyediakan website gitu ya. Websitenya itu bisa dilihat di 30-30-nya kami compile nih di link kami di kemenkeu.go.id/sukuk retail. Nah, itu bisa langsung diklik dan dilihat tuh 30 bank itu bisa langsung dipilih mana yang menurut teman-teman semua lebih friendly atau emang udah punya account-nya, udah punya rekeningnya gitu-gitu ya. Silahkan tinggal pilih ya. Ini ada Mansek, silahkan monggo. Baik, Mas Firza. Monggo Mas Fajar. Kalau Mansek ini kita langsung jualan aja nih. Untuk smart listener semua yang mau berinvestasi, mungkin caranya itu gampang banget. Kalau di Mandiri Sekuritas itu cukup akses website kita, namanya MOSTSBN, di URL sbn.most.co.id. Nah, di situ nanti sudah ada tata caranya, cara pembeliannya seperti apa. Nah, di situ nanti seperti listener perlu login. Kalau misalkan belum menjadi nasabah Mandiri Sekuritas, silakan daftar terlebih dahulu. Kalau udah tinggal login menggunakan klien ID yang ada. Lalu nanti di situ di dalamnya ada opsi untuk pembelian SL016. Di situ smart listener tinggal klik SL016 lalu masukkan jumlah
pemesanan yang akan dilakukan. Tentu saja minimal pembeliannya di 1 juta dan kelipatan ya Smart Listener ya. Dan tadi Mas Firza juga sempat mention maksimalnya ini di 2 miliar rupiah. Nanti untuk pembayarannya, nah ini pembayarannya nggak usah khawatir karena dari DJPPR Kementerian Keuangan ini sudah menyediakan kalau nggak salah lebih dari 80 channel pembayaran ya Mas Firza ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti dari Mandiri Sekuritas bayarnya misalkan saya dananya adanya di Bank Syariah Indonesia ternyata, atau punya saldo OVO di Tokped. Nah itu bisa juga, Benar. bisa langsung karena pembayarannya langsung ke penerimaan negara bukan pajak ya Mas Firza ya, langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi nggak melalui Mandiri Sekuritas. Jadi mudah banget untuk melakukan pemesanannya gitu. Iya, kalau MPN itu bisa ke Indomaret ya, Alfamart gitu bisa sekarang. Oh bisa ke Indomaret juga kan. Alfamart bisa sekarang, tinggal masukin kode MPN-nya itu. Oke, sangat memudahkan masyarakat tentunya ya ini. Iya. Oke, sebelum ke pertanyaan yang sudah masuk ini Mas Firza dan Mas Fajar, tapi kalau untuk perhitungan imbalannya dari SR016 sendiri ini seperti apa Mas? Monggo dari siapa dulu? Ya, dulu ya. Oke Mas Firza, monggo. Oke, dari pemerintah dulu mungkin ini ada ya kalau bisa dibilang ya 4,95% ini lumayan menarik ya, karena apa? Mungkin ya lumayan ini kalau bisa kita hitung. Jadi kalau misalnya ya teman-teman Smart Listener semua misalnya beli produknya sekitar 10 juta, kira-kira 10 juta rupiah gitu, atau 10 unit karena 1 unit kan 1 juta ya. Nah, ini kira-kira ya yang Smart Listener dapatkan ya untuk perhitungan sampai sampai 10 April ya. Jadi karena nanti pencairan settlement-nya itu sekitar tanggal 24 Maret ya. Jadi 24 Maret sudah keluar hasilnya dan teman-teman dapat apa enggaknya gitu ya, 24 Maret kemudian sampai tanggal 10 April. Nah, itu sekitar cuman berapa hari? 18 hari ya. Itu dapatnya sekitar 29.000, kemudian kena pajak 10% ya. Beda banget dengan deposito itu 20% ya. Nah, itu kita cuma kena pajak 10%, jadi kena hanya Rp2.900 saja, jadi sekitar Rp26.400. Itu lumayan sekali untuk teman-teman ya. Itu fix tiap bulan. Fix tiap bulan dan ini short coupon. Kalau yang normalnya itu sekitar 37.000, itu sudah kena pajak. Rp37.000 untuk pembelian 1 juta. 1 juta rupiah itu bisa mendapatkan Rp37.000. Lumayan sekali menurut saya sih. Oke, baik, terima kasih Mas Firza. Dari Mas Fajar ada tambahan? Itu udah disampaikan Mas Firza sih mungkin. Tadi mungkin Mas Firza 37.000 itu per apa Mas? 10 juta ya, 10 juta rupiah. 10 juta ya, 10 juta itu per bulan ya. Betul. Itu sudah dibersihkan oleh PPh yang 10%-nya sudah bersih. Ini juga mungkin informasi juga karena sebelumnya pajaknya itu 15% Baica dan Betul. Smart Listener. Sekarang dari Mas Firza dan pemerintah ini lagi baik hati sekali ke investor seperti kita ini, jadi dikurangin pajaknya ke 10% Baica. Iya. Oke. Mau dinolin, nanti saya bilang ya, kalau mau dinolin nanti saya bilangin ke pimpinan saya. 0% gitu. Kan beli mobil sekarang kan katanya PPN-nya 0% ya, beli mobil-mobil kecil gitu ya, sekarang kan masih kena tuh kayaknya insentif pajaknya. Ya mudah-mudahan lah. Oke, baik Mas, ini kita ada pertanyaan yang sudah masuk, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama ini dari Mas Adi di Gejayan. Selamat siang, Kak. Misalnya kalau ini syariah, apakah harus yang beragama Muslim juga yang boleh membeli seperti itu? Monggo bisa direspon Mas langsung. Iya, aku ya. Mungkin nanti Mas Fajar Firza. silakan. Ya sebenarnya ya buat kita nggak pernah memilih-milih agama ya untuk investasi. Jadi pemerintah nggak mungkin mau memilah-milah agama karena kita menganggapnya WNI sama aja. Semua agama kita terima asal sudah punya KTP itu sudah bisa beli produk kami ya, produk-produk investasi mau yang konvensional mau yang syariah. Dan untuk yang syariah juga kita nggak pernah mau bilang oh ini khusus buat orang yang agamanya di KTP Islam saja gitu, nggak pernah. Jadi pastinya itu buat semua warga negara Indonesia, individu
Dan juga nanti pas diperjualbelikan juga di pasar yang sekundernya nantinya gitu ya setelah bulan Juni itu juga hanya WNI individu domestik saja gitu. Jadi nggak mungkin diperjualbelikan ke asing. Dan itu tidak memilah-milah agama gitu ya. Kita open buat semua agama gitu. Oke, terima kasih Mas Firza. Ada tambahan dari Mas Fajar? Cukup mungkin menambahkan minimal yang punya KTP ya Mas Firza ya. Iya, KTP. Nah, 17 WNI tahun ya. 17 tahun minimal. Oke, baik. Demikian ini pertanyaan yang sudah masuk dan juga sudah direspon dari Mas Adi di Gejayan. Terima kasih sudah bergabung. Demikian ya, Mas Adi ya. Jadi ditunggu nih untuk pembeliannya karena masih berlangsung ini untuk masa penawarannya. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan seperti itu. Baik, ke penanya berikutnya yang masuk, ini sudah ada dari Pak Agio di Yogyakarta. Pertanyaannya ini prospek ke depannya seperti apa? Dan masa penawarannya ini sampai kapan? Seperti itu. Monggo, dari Mas Fajar dulu ya. Monggo Mas Fajar. Boleh Beca. Untuk penawaran ini sampai tanggal 17 Maret ya, 17 Maret jam 10 pagi. Nah nanti mungkin smart listener juga perlu perhatikan batas pembayarannya itu hanya 3 jam. Artinya kalau nanti mepet nih pesannya jam 9.59 gitu, itu batas pembayarannya sampai jam 12.59 di tanggal 17 itu. Kalau misalkan lewat dari itu mohon maaf bakal dibatalkan pemesanannya dan kelewat jadi nggak sempat investasi di SR016. Gitu. Tadi yang pertama Beca boleh diulang. Untuk prospek ke depannya seperti apa Mas untuk SR16 nih? Untuk prospek ke depannya ya, mungkin kita juga sambil lihat kondisi uncertainty kita ya, ketidakpastian global ini yang masih tinggi, cuman kita melihat ekses likuiditas kita yang masih berlimpah sehingga suku bunga deposito perbankan kemungkinan masih akan tetap rendah seperti listener sekalian. Maka obligasi yang memberikan cash flow imbal hasil ini dan jatuh tempo yang pendek ini bisa menjadi pilihan investasi yang menarik. Gitu. Dan yang menarik juga ini kalau kita lihat secara historical korelasi kinerja obligasi dan kinerja saham itu juga hanya berbeda tipis ya, beda kecil, sehingga bisa dijadikan instrumen diversifikasi portofolio investor untuk memberikan return yang lebih optimal di tengah ketidakpastian global kita saat ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Dari Mas Firza? Wah, itu cukup ya untuk teman-teman semuanya, silakan beli. Tinggal sekitar seminggu lagi ya. Tinggal ya, kita tambah tanggal 17 Maret doang ini udah. Ayo silakan beli lewat Mansek lah. Baik, demikian ini pertanyaan dari Pak Agio di Yogyakarta yang sudah bergabung. Terima kasih Pak sudah bergabung dan ditunggu ya. Jadi langsung saja beli nih karena masih ada waktu, masih 1 minggu. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan. Demikian. Dan masih ada pertanyaan lagi yang nanti akan kami ulas di sesi yang terakhir. Kita break terlebih dahulu, Mas Firza dan Mas Fajar. Small listener, untuk Anda yang stay tune bersama kami, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung atau Anda ingin bertanya seputar SR016. Jadi silahkan, masih ada waktu sekitar 12 menit di kebersamaan kita siang hari ini. Di 0815-689-6666, kemudian juga bisa melalui telepon kami di 0274 557760. Dica ulangi di 0274557760. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Mas Fajar, untuk itunya ya SID itu ini ya perlu lagi nggak ya, ditekanin lagi nggak ya ke nanti teman-teman itu ya SID gitu, takutnya lama nggak sih untuk menerbitkan SID sekarang? Sehari 2 hari bisa ya? SLA-nya setahu saya di back office 1 kali 24 jam ya. Hari ya? Satu hari ya.
Nah, takutnya teman-teman yang nanti belinya di tanggal 16 gitu, terus dia investor benar-benar baru ya, newbie itu gimana ya? Oh iya, itu mungkin perlu perlu disampaikan lebih awal mungkin, Nah, terus jangan disimpan di kalau akhir. dia tanggal 17 berarti kalau newbie nggak bisa ya beli di tanggal 17 ya? Khawatirnya nggak bisa, Mas, soalnya Mhm. beda-beda ya, ada Iya, antar medis mungkin kecepatannya beda tuh dengan kesei. Tapi benar. yang disarankan tuh 1 hari. Jadi kalau misalnya untuk benar-benar newbie sekali ini tanggal 16 mungkin ya di himbaunya. Tanggal 16 sih ya. Iya. Banyak soalnya yang sering tiap tahun ya ada kayak pertanyaan gitu kalau buat teman-teman yang kayak ibu-ibu gitu apalagi ya yang Mhm, benar belum pernah investasi sama sekali gitu. Terus dia mau mhm, masuk, mhm. ternyata dia udah mepet gitu ya udah tanggal 16 atau tanggal 17 gitu ya. Tetap Iya. ada 2 hari lah misalnya 2 hari sebelumnya itu kadang ada midis yang benar-benar lama gitu sampai 2 harian gitu baru Heeh. keluar SID doang gitu, baru SID doang kan. Belum Oh, bisa transaksi gitu kan. iya. Heeh. Boleh boleh, Mas. Mhm. Banyak soalnya yang newbie-newbie kan mau masuk. Iya. Oke, baik kita di sesi yang terakhir ya Mas ya. Oke. Oke. Mas ini One Untuk One Smart FM Jogja Business and Inspiration di sesi yang terakhir semua listener. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk Anda yang ingin bertanya di 081568966666. Untuk pertanyaan berikutnya ini Mas Fajar dan Mas Firza, ada Bu Intan di Berbah yang bergabung. Pertanyaannya ini tentang karena berlabel syariah. Apakah ini terbuka untuk investor lainnya? Tadi sudah disebutkan ya, sudah direspon juga ini Bu Intan. Dan baiknya membeli via online atau ke bank langsung seperti itu. Monggo Oke, wah ini dari. bisa langsung dijelaskan nanti sama Mas Fajar ya. Cuman kalau dari kami open aja buat semua midis itu silahkan langsung mau disamperin. Maksudnya tergantung preferensi masing-masing juga investor ya. Maksudnya mau beli kemana dan lewat apa aplikasi atau bisa offline. Kadang juga ada beberapa midis memang masih membuka offline. Kadang memang beberapa bank gitu kali ya, mungkin dia tetap akan membantu secara offline, silakan buat apalagi generasi-generasi yang agak ini ya berumur gitu ya, yang sudah agak tua dan memang kurang apa namanya takutnya gitu ya kurang bisa memakai gadget, itu bisa langsung aja main ke bank-bank itu, terus nanti mungkin dari teman-teman di sana kan bisa bantu via aplikasinya gitu ya, nanti bisa dituntun gitu untuk via aplikasinya kalau memang harus belinya lewat aplikasi. Nah, itu seperti itu. Jadi tetap silahkan buat orang-orang yang mau main langsung ke cabang ya, bank-bank masing-masing gitu-gitu. Nanti mungkin ke Mas Fajar dari Mandiri Sekuritas kayak gimana tuh? Offline atau online-nya? Kalau di Mandiri Sekuritas kita online, full online Mas Ya, Firza. online full ya. Nah, mungkin untuk generasi yang tadi, mohon maaf mungkin yang sedikit lebih senior dari kita agak canggung gitu untuk melakukan online, boleh mungkin diminta bantu ke anaknya atau ke saudaranya, kan dapat 2 keuntungan tuh. Yang pertama jadi investasinya lebih praktis dan juga mengajarkan investasi ke generasi berikutnya. Iya, Itu juga betul betul. itu bisa jadi cara juga. Nah, tapi kalau misalnya memang lebih nyaman dengan datang offline, biasanya tuh suka pengen ini kan ya Mas, butuh pegangan fisik gitu, resitnya Betul. gitu. Itu mungkin bisa Heeh. datang ke Mau bank-bank ngobrol-ngobrol yang juga kali gitu. iya, betul. Itu bisa datang ke bank terdekat ya, yang melayani penjualan SBSN ini, gitu. Oke, baik. Demikian ini Bu Intan di Berbah sudah direspon juga untuk pertanyaannya. Terima kasih sekali sudah bergabung. Oke, belum ada WhatsApp lagi nih. Mas Firza dan Mas Fajar, mungkin ada informasi penting gitu terkait dengan untuk ini ya, tata cara berinvestasi di SR016 ini gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang memang harus diketahui publik gitu. Bagaimana sih seharusnya gitu. Mungkin dari Mas Firza atau Mas Fajar, monggo. Silakan, mungkin Mas Fajar. Baik.
Kalau tata cara tadi udah disebutkan juga, caranya simpel sih kalau untuk melakukan pembelian yang tadi bisa datang ke 30 mitra distribusi, cuman sih saya menyarankannya beli sekuritas. Nah, itu bisa tinggal buka ke website-nya kita sbn.mos.co.id itu nanti di situ, tinggal login. Kalau belum punya akunnya, tinggal registrasi dulu, itu juga simpel banget, nggak usah kirim-kirim dokumen, hanya online lewat handphone bisa, lewat, komputer juga bisa. Nanti begitu aksesnya udah ada, tinggal melakukan pembelian, purchase kayak kayak check out barang di e-commerce gitu, tinggal masuk terus pilih SR16, belinya sekian, terus dibayar gitu. Flow-nya sama purchase dan metode pembayarannya pun bisa dari berbagai kanal pembayaran gitu. Dan mungkin kalau saya boleh emphasize juga tata caranya kan tadi secara administrasi, cuman yang perlu diperhatikan juga ketika smart listener ini untuk berinvestasi di SBN atau SBSN ini, kita melihat kecenderungan kondisi arah suku bunga ke depan juga agar kita sedikitnya punya bayangan ini investasi kita akan mengarah kemana, dan jika nanti kita memperkirakan akan terjadi sesuatu, kita sudah bisa mengkalkulasi atau mengantisipasi resikonya. Seperti misalnya dijual di tahun keberapa, atau misalnya ada keperluan untuk membayar biaya sekolah anak di tahun depan, lalu kayaknya menjelang itu harus udah mulai diperhatiin nih kondisi marketnya gimana. Jadi dilihat juga tren ke depannya seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Dari Mas Firza ada tambahan? Sudah cukup? Ya, mungkin saya bisa nambahin sedikit. Kalau buat smart listener ya yang benar-benar belum pernah masuk ke pasar keuangan sama sekali atau belum pernah membeli produk-produk investasi gitu sama sekali. Nah, itu biasanya kan kalau membeli produk investasi itu nanti akan membuat namanya SID atau single identification number lah ya, sekitar berapa digit itu. Nah, itu memang ada prosesnya dan dari kustodian yang pusat di KSEI itu di Jakarta itu memang dia punya range waktu itu sekitar 1 sampai 2 hari, 1 kali 24 jam sampai 2 hari. Nah itu mungkin bisa diperhatikan buat teman-teman yang benar-benar belum punya produk investasi ya atau belum pernah membeli apapun gitu ya. Nah, itu kan dia ada proses 1 hari, sementara kita menutup masa penawaran di tanggal 17. Jadi tanggal 17-nya juga pagi-pagi sekali ya, jam 10. Jadi teman-teman yang memang baru-baru benar-benar baru pertama kali masuk itu kami sarankan sekali untuk tanggal 16 membelinya gitu ya. Tanggal 16 Maret gitu ya mungkin terakhir. Karena nanti ada proses sekitar 1 hari tuh untuk mengeluarkan angka digit SID-nya itu sebelum teman-teman nanti bisa bertransaksi atau membeli produk SR16 ini gitu. Dimanapun itu ya, di 30 midis itu juga sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Firza. Dan terkait dengan yang ini Mas, dari SBN sendiri yang SR016 sendiri ini ya, apa sih yang membedakan mungkin gitu ya dengan seri atau instrumen lainnya gitu? Kenapa pada akhirnya dari small listener atau masyarakat sendiri harus beli sih gitu? Oke, kalau dari saya ya, dari kami pemerintah ya, nanti view-nya mungkin ditambahin sama Mas Fajar. Kami mengencourage teman-teman semua untuk smart listener terutama yang investor-investor pemula atau investor yang memang memiliki selera risiko yang tidak mau neko-neko gitu lah, tidak mau yang terlalu aneh-aneh gitu. Itu cocok banget loh sebenarnya beli-beli produk investasi yang seperti ini gitu ya. Obligasi yang apalagi ini syar'i gitu ya, syariah aja berdasarkan syariat Islam buat teman-teman yang juga tidak misalnya tidak ingin membeli yang produk mungkin takutnya mikirnya oh ini riba atau apa gitu-gitu ya. Nah, itu silahkan beli di sini gitu, beli produk yang syar'i ini gitu SR16 karena ini pasti sudah mendapatkan jaminan syariah dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi udah pasti dijamin gitu kehalalannya seperti itulah kira-kira. Jadi dijamin sama otoritas resmi pemerintah bahwa produk ini halal gitu. Jadi untuk teman-teman yang pingin banget belinya yang tidak riba atau kayak gitu-gitulah mikirnya. Tapi buat teman-teman yang misalnya non Islam gitu ya atau agama lain silakan
monggo aja beli, ini produk ini benar-benar open buat seluruh WNI individu ya. Silahkan gitu. Oke, baik. Dari Mas Fajar, tambahan? Baik, mungkin yang membedakan SR16 dengan yang lainnya, yang pertama tadi yang syariah ya, Mbak Ica dan Mas Firza, dan juga ini punya potensi untuk diperdagangkan di secondary market atau di pasar sekunder. Artinya ada potensi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi manfaatnya, banyak sekali tadi Mas Firza sudah sampaikan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah lewat pembiayaan SR16 ini, artinya juga bisa membangun kemajuan dari daerah, dari smart listener sekalian. Jadi nggak cuma berinvestasi, tapi juga turut menyejahterakan atau membangun rumah kita sendiri gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita lihat dari SR016 ini, Mbak Ica. Baik, terima kasih. Ini karena sudah di menit-menit akhir juga ini Mas Firza dan Mas Fajar, kita harus tutup perbincangan siang hari ini yang sangat menarik gitu ya. Tapi dari Mas Fajar atau Mas Firza ada yang ingin disampaikan ke semua listener secara singkat mungkin, Mas? Oke, dari saya, silakan buat smart listener semua daerah Jogja dan sekitarnya, monggo beli produk SR16 karena ini pasti aman dan juga sesuai syar'i dan juga pastinya menguntungkan ya. Jadi menguntungkannya itu lumayan banget, dan nanti silahkan teman-teman semua mau beli dimanapun, tapi ini ada teman Mandiri Sekuritas ya, silahkan beli ke Mandiri Sekuritas. Ada 30 bank dan semuanya ini pasti terjangkau juga karena Rp1.000.000 saja bisa beli ya, dan belinya juga gampang banget gitu lewat gadget masing-masing, silahkan. Dan juga buat teman-teman semua yang ingin lebih menyejahterakan atau ya membangun negeri seperti tadi Mas Fajar udah sampaikan, Bandara Kulon Progo itu ada andil dari SBSN loh, dan juga ada UIN dan juga jalan jembatan ya di daerah-daerah Jogja dan Magelang itu ada loh andil dari SBSN. Jadi silahkan teman-teman semua turut berpartisipasi untuk membangun negeri tercinta. Oke, terima kasih Mas Firza. Dari Mas Fajar, monggo. Dari saya singkat aja Mbak Ica, investasi sekarang, jangan ditunda-tunda. Semakin kita menunda-nunda, kita semakin kehilangan momentum, kehilangan value of money yang kita punya, dan juga melewatkan kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan dari hari ini. Itu aja untuk semua kalian. Oke, terima kasih Mas Fajar, Mas Firza untuk kebersamaannya, untuk informasinya juga siang hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan sehat selalu. Dan semua listener, untuk Anda yang stay tune bersama kami, terima kasih juga untuk kebersamaannya di siang hari ini yang sudah hadir dari pukul 1 hingga pukul 2 siang. Untuk program berikutnya masih tergabung dalam program kami di Gita Rahina. Stay tune sampai nanti di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Mantap, makasih Mbak. Terima kasih Mas. Mbak Ica, Mas Firza. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nggih. Iya. Sun, Mbak. Undur sami, Mbak. Undur sami. Mbak Ica bener ya, langsung beli ya. Jangan ditunda-tunda ya. Siap, Mas. Belinya lewat Mas Fajar ya. Siap, ya, dibantu. Siap. Oke. Boleh live? Ya, boleh. Boleh. Oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.